Pace bene, masih di Mea Culpa, masih dengan saya di sini di video yang baru. Saya mau menunjukkan satu berita dari vaticannews.va. Apa saja isi doa Bapak Fransiskus, bukan Santo Fransiskus, Paus Fransiskus selama 1 minggu terakhir ini. Dan ini menunjukkan isi refleksinya dan bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang menderita, terutama dalam peristiwa pandemi coronavirus ini. The Pope's closeness to those who are suffering. Kedekatan Paus Fransiskus kepada orang-orang yang menderita. Kita tahu kemarin tanggal 27 Maret ke tanggal 28, tengah malam di waktu kita, ada berkat Urbi et Orbi, berkat kepada kota dan kepada dunia. Ini menunjukkan bahwa Paus Fransiskus tidak tinggal diam ketika terjadi pandemi ini. Dan kalau kita coba cermati apa isi doa-doanya, permenungannya dalam misa hariannya di Santa Marta atau dalam penyampaiannya kepada publik, kita bisa melihat bagaimana dia memberi perhatian kepada dunia dan kepada situasi yang aktual sekarang ini. Kepada siapa saja dialamatkan doa-doanya, ditujukan dalam arti intensi doanya. For the homeless, kepada orang-orang yang tunawisma, yang tidak memiliki tempat untuk tinggal. Pada hari Selasa, apakah hari kemarin? For those who are homeless, dia berdoa kepada orang-orang yang tidak punya rumah. At this moment in which everyone is supposed to be at home, pada saat ini ketika semua orang diharapkan untuk berada di rumah, may society, men and women, realizes this reality and help them. Semoga kita semua menyadari dan membantu kenyataan mereka dan membantu mereka, dan bahwa church might welcome them. Semoga gereja menerima mereka. Saya mendengar bahwa ada juga gereja yang akhirnya mengubah fungsi aulanya atau gereja itu sendiri untuk menjadi tempat merawat orang-orang ODP atau PDP, yang PDP atau malah yang positif karena coronavirus. Dan ini satu bentuk nyata, dan Paus Fransiskus sendiri sudah memberi perhatian tentang itu kepada orang yang tidak punya rumah. For those who fear, kepada orang yang takut, may the Lord help them to have the strength to cope for the good of society and the entire community. Semoga Tuhan sendiri menolong mereka untuk memiliki kemampuan, kekuatan untuk menghadapi situasi itu demi mendapat kebaikan dalam masyarakat dan di seluruh komunitas yang ada. The fear of the elderly, dia juga menekankan, barangkali karena dia sungguh merasakan ketakutan dari orang yang lebih tua, who are alone in nursing homes, yang sendirian mengurus rumahnya atau rumah sakit, mengurus rumah atau rumah sakit, atau di rumahnya sendiri and don't know what will happen, yang tidak tahu apa yang akan terjadi. The fear of those who don't have regular jobs, juga dia berdoa bagi orang-orang yang ketakutan atau cemas karena tidak punya pekerjaan yang tetap, and are thinking about how to feed their children, dan berpikir tentang bagaimana memberi makan anak-anak mereka. They foresee they may go hungry. Mereka meramalkan, orang-orang yang tidak bekerja ini meramal, mungkin selama masa karantina ini kami tidak akan makan. Aku tidak ada pekerjaan, maka tidak ada uang dan tidak ada membeli makanan. The fear of many civil servants, para pegawai negeri. At this moment they are working to keep society functioning and they might get sick. Para pegawai negeri, para pelaku kesehatan atau pegawai yang harus tetap bekerja, mungkin mereka akan merasa cemas karena mungkin kena virus ini. Maka kita doakan juga mereka, kata Paus. There's also the fears, malah dipluralkan, rasa takut of each one of us. Masing-masing kita mungkin punya rasa takut. Each one knows what their own fears are. Setiap orang tahu apa ketakutannya masing-masing. Saya punya ketakutan sendiri. Para culprit juga punya ketakutan sendiri. Bapak Paus mengajak kita untuk mendoakan bukan hanya ketakutan orang yang menghadapi ketakutan, tetapi diri juga yang punya rasa takut akan suatu hal. Dalam konteks coronavirus ini juga, we pray to the Lord that He might help us to trust.
Kita berdoa kepada Tuhan supaya dengan pertolongannya kita punya kemampuan untuk percaya. And to tolerate and conquer these fears. Untuk menerima dan bahkan mengalahkan, menguasai rasa takut ini. Selain kepada yang homeless dan yang takut, cemas, Bapak Paus juga berdoa dan memberi perhatian kepada orang-orang yang menangis. Many people are weeping. We too, from our hearts. Banyak orang menangis dan meringis, sedih, dan mungkin kita juga dari dalam hati kita. Kiranya kita mau accompany them, menemani, peduli kepada mereka. It wouldn't do us any harm to weep a bit as our Lord wept for all of His people. Ya, mungkin akan ada dampaknya kepada kita, sebagaimana Allah sendiri dalam diri Yesus juga menangis bersama kita dalam kemanusiaannya. For those who suffer hunger, Bapak Paus juga berdoa kepada orang yang menderita karena kelaparan. Mungkin beberapa di antara kita tidak begitu merasakan bagaimana rasanya lapar. Ya, situasi puasa sebenarnya membantu kita, mengantar kita pada keadaan di mana kita ikut merasakan kelaparan orang lain. Dan di sini we are beginning to see people who are hungry because they can't work. Kita mulai melihat orang-orang yang merasakan lapar karena mereka tidak bekerja. Di India setelah diberlakukannya lockdown yang tidak terukur, akhirnya banyak rakyat yang kelaparan karena tidak dapat pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada membeli makanan. They may not have had a regular job. Mungkin mereka tidak punya pekerjaan yang teratur, yang regular, yang terjadwal. And from many other circumstances, yang dari keadaan-keadaan lain juga, sehingga tidak makan karena sakit, karena tidak ada uang, karena jobless tadi, karena banyak alasan. We are beginning to see the aftermath that will come later, but it is beginning now. Sekaranglah waktunya. We pray for the families who are beginning to find themselves in need because of the pandemic. Beberapa di antara kita barangkali bisa membantu secara ekonomis, finansial, material, dan yang tidak sanggup dengan doa atau dengan animasi atau dengan motivasi, kita bisa lakukan itu. Dan kita juga berdoa, Bapak Paus juga memberikan perhatian dan doa dan ungkapan kedekatan kepada orang yang berdoa. This is a good sign. Ada tanda yang baik bahwa we thank the Lord. Kita bersyukur kepada Tuhan who is arousing these sentiments in the hearts of the faithful. Situasi yang penuh membawa perasaan yang kacau balau ini justru dibawa dalam doa. Ini yang menarik. Kita bawa dalam doa. Ada orang yang membawa ini dalam konspirasi, teori-teori konspiratif yang justru memperkeruh situasi, menyalahkan orang tertentu, menyudutkan orang lain, menghakimi. Bahkan Bapak Paus sendiri dihakimi. Oh, ini karena ulahnya. Apakah kita termasuk dalam kelompok ini? Atau kita memilih untuk membawa ini dalam doa kita, menjadikan peristiwa wabah ini menjadi peristiwa iman, di mana ini bukan hal baru dalam sejarah menggereja atau sejarah dunia dan sejarah beriman kita. Ketika orang Israel ternyata mendapatkan masalah, apakah kami harus menyembah Allah atau kami lebih baik menyembah lembu emas ini saja? Tetapi Allah tetap setia meskipun manusia berpaling darinya. Itu banyak kita temukan dalam teologi kitab Taurat, Pentateuch itu. Apakah kita membawa ini dalam doa atau kita malah asik menyalahkan pihak-pihak tertentu saja? Bapak Paus mengajak kita untuk merenungkan ini. Dan ada juga perhatiannya bagi mereka yang ada dalam kesulitan. Let us pray today for those persons who are beginning to experience economic problems. Memiliki masalah ekonomi because of the pandemic, because they cannot work. Tidak selalu gampang mengatakan stay at home, di rumah saja. Ada orang yang tidak bisa mendapatkan apa-apa kalau di rumah saja. All of this affects the family. Semua ini berpengaruh kepada keluarga. We pray for those people who have this problem. Ajakan Bapak Fransiskus supaya kita juga mendoakan orang-orang yang memiliki kesulitan karena harus di rumah saja, tidak bekerja dan akhirnya sulit mendapatkan rezeki dalam arti makanan hari ini.
For medical personnel, untuk orang-orang yang bekerja di dunia medis, I received the news that in these days a number of doctors and priests have died. Saya menerima berita bahwa sejumlah dokter dan pastor meninggal. Ya. I don't know if there were a few nurses. Saya tidak tahu apakah ada juga perawat-perawat. They were infected. Mereka terinfeksi because they were serving the sick. Karena mereka merawat orang sakit. Let's pray for them. Pray for them. For their families. Mari kita berdoa bagi mereka, bagi keluarga mereka. I thank God for the example of heroism they give us in caring for the sick. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena teladan heroisme, kepahlawanan yang mereka tunjukkan ketika mereka merawat orang sakit. Lalu akhirnya, kisah bagaimana mungkin beberapa kita mengikuti doa Urbi et Orbi itu, berkat kepada kota Roma secara khusus dan kepada dunia secara keseluruhan. Kiranya coronavirus ini sekalipun membawakan kesulitan, juga membawa berkat dalam arti mengubah pola berpikir kita, mengubah konsep kita tentang beriman, memperbaikinya bila perlu, atau menumbuhkannya dalam hati. Ini pesan dari Bapak Fransiskus yang adalah gembala kita, yang adalah manusia biasa. Saya yakin dia pun ada juga cemasnya menghadapi ini. Cemas dalam arti bukan melulu tentang orang lain, tetapi tentang kesehatannya sendiri. Tetapi kecemasan, fear ini, which may hidup in each one of us, masing-masing kita, justru memberikan kekuatan kepada dia untuk lebih beriman. Semoga hal yang sama berlaku kepada kita. Pace bene.